Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datangan teman membawa kipas angin, katanya mati, dicolokin, udah diparalel atau dicamper, disepit tetap tidak hidup. Kita akan mencobanya ya, mencampernya. Katanya sih ada yang hidup, ada yang mati. Jadi ini untuk kita sama-sama belajar ya. Bagi pemula silakan disimak, jadi supaya lebih paham, karena ini sangat penting ya bagi saya ya. Jadi yang punya kipas angin ini juga menyaksikan bagaimana mencari, mengukur, dan mencampernya. Dari segi warna, ada warna merah, warna putih, warna biru, dan warna hitam. Ini warna hitam ini adalah setrum kapasitor. Kita akan ukur setrum kapasitor kesepit nomor 3 warna merah, ternyata hidup. Otomatis power hidup ya. Warna putih nomor 2 mati. Ini mati ya, sangat jelas sekali. Kesepit nomor 1 warna biru juga mati. Jadi hidupnya cuman kemarin. Strum kapasitor kesepit nomor 3 hidup, yang dua-duanya mati. Lalu berikutnya ini ada kapasitor. Ini strum langsung ya, jadi tidak ada kilonya. Yang kapasitor satu lagi mati. Ini mati ya, karena warnanya sama, akan saya berikan tanda supaya jelas. Kapasitor yang saya berikan tanda hubungannya ke sepit. Kalau orang bilang katanya starting, kalau saya sebutinnya kapasitor sepit, karena nyambungnya ke sepit ya, bukan ke setrum. Nah ini kita ukur lagi dari strum kapasitor, hidupnya sama kemari ya. Kita ulangi lagi supaya lebih jelas. Hidupnya hanya ke warna merah, warna putih mati, tidak ada hidupan. Lalu kita pindahkan warna putih mau warna biru, speed 1 speed 2 mati. Lalu warna biru kita ambil lagi ke kapasitor, hidup. Ini kuncinya ada di kapasitor, ada yang nyambung ya ke warna biru ini. Jadi kesimpulannya seperti ini ya, yang kita ukur menggunakan tester ini. Kapasitor ini ada yang hidup dan ada yang mati. Jadi hubungannya ini yang warna biru ini hidup. Nah ini warna biru ini hidup sama kapasitor. Ini kuncinya di sini. Berarti ada yang hidup dari kapasitor, walaupun yang lain ini mati, ini bisa hidup. Tapi kita paralel atau kita jumper, boleh di saklar atau boleh di sini. Karena ini tidak ada saklar, jadi jumpernya di sini ya. Dari segi warna terutama kita harus paham. Kita akan pasang kembali kapasitornya. Ini aslinya kapasitor 1,5 mikro. Lalu kita akan menjampernya. Jadi bagaimana cara menjampernya? Yang tadi udah diukur. Kita akan buat tanda dulu ya, supaya ketahuan pemutarannya. Yang terutama ini warna hitam, akan jadikan setrum ya. Ini kurang panjang kabelnya, tapi kita kupas dulu. Dikhawatirkan konslet atau nempel ke tangan, itu sangat resiko sekali ya. Jadi usahakan kabel ini harus panjang untuk menghindari strum ke tangan. Ini warna hitam kita jadikan strum langsung. Memang aslinya pun seperti itu.
kita amankan dulu. Kita akan tes. Kita akan ambil posisi gambarnya ya, supaya lebih dekat lagi. Tapi kalau bisa tolong jangan di skip. Kalau iklan nggak apa-apa di skip, tapi kalau videonya jangan, karena ini sangat penting sekali. Kita akan tes menggunakan listrik. Yang tadi kita ukur juga termasuknya hidup ya, tapi ke kapasitor ada yang putus. Dari tester yang kita ukur tadi warna hitam dan warna merah hidup, tapi kapasitor putus. Kita tes menggunakan listrik, ternyata ini cuman berdengung, tidak berputar, cuma berdengung aja. Kita bantu pun tidak berputar, tapi ada getaran. Yang kita ukur menggunakan tester ini hidup, tapi ke kapasitor ada yang mati. Lalu kita akan jumper, kan coba ya, kita ganti. Jadi cara jumpernya bagaimana, nanti akan saya jelaskan setelah diukur tadi ya. Yang penting kita jangan lupa tekan tes, mati, tidak ada getaran sama sekali. Kita coba menjumpernya ya, dari warna putih ke warna biru jadi satu. Ini tidak ada getaran sama sekali, tidak hidup. Yang ada getaran cuma tadi sama merah. Nah ini yang harus diketahui. Jadi yang kita ukur tadi warnanya ini biru hidup ya, ke kapasitor, dan dites menggunakan listrik ada getaran, ini hidup ya. Nah ini kapasitor ini sama biru hidup, dan dites juga menggunakan listrik ada getarannya. Jadi yang biru ini mengantarkan kapasitor, dan yang merah ini juga ada getarannya, ke kapasitor juga hidup. Nah ini ya, sangat jelas sekali ini hidup. Kemari hidup, walaupun kemari mati, tapi birunya hidup. Jadi yang hidup inilah yang kita tes ada getarannya. Kita akan menjadikan paralel, kita ulangi lagi ya supaya jelas. Jadi warna biru sama warna merah kita gabungkan menjadi G1, karena tadi di tes menggunakan listrik ada getarannya, tapi yang putih sama sekali tidak ada getarannya. Ini hidup. Kita tes menggunakan listrik, ini hidup berputar, karena kita tes menggunakan tester, dua-duanya ke kapasitor ada yang nyambung. Aduh, tester jatuh. Ini tenaganya ada nih, sangat kencang. Jadi penjamperannya ini warna merah sama warna biru. Diukur menggunakan tester, ada yang hidup ke kapasitor, walaupun sebelahnya ada yang mati. Untuk menjadikan suatu pemahaman, apa betul apabila tidak dijumper kita hidup? Ternyata tidak hidup ya, sama sekali tidak hidup. Walaupun diukur menggunakan tester, ini hidup. Kemari ya, ke kapasitor juga ada yang hidup, tapi ternyata tanpa dijumper ini tidak hidup, karena ada yang putus di bagian dalam. Setelah kita jumper, penjumpernya benar, baru hidup. Jadi cara jumpernya seperti itu ya. Coba kita akan jumper posisi yang lain. Yang merah kita tinggalkan, yang biru sama yang putih kita gunakan listrik. Kita akan colok ya, kita gunakan listrik, tidak hidup sama sekali, getaran pun tidak ada, karena nyambungnya ke jumpernya ke warna putih speed nomor 2. Yang hidupnya hanya kemari ya, warna merah sama warna biru. Ini baru hidup. Alhamdulillah hidup. Putar juga kenceng ya, betul, muter ke kanan.
cuman speednya nih cuman 1 ya, jadi nggak ada speed kedua. Kencang juga nih pemutarannya. Ini dinamo juga tidak panas. Ini kategorinya bagus ya, hanya menggunakan speed 1 tapi dinamonya tidak panas, dan anginnya pun kencang termasuknya, karena kita tahan menggunakan tangan tidak bisa ketahan. Ini hanya berbagi pengalaman sedikit ya buat teman-teman, semoga bermanfaat. Dinamo tidak panas. Nanti video berikutnya kita akan memperbaikinya karena ini udah panjang ya videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.